Halo guys, balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Hello Mr. Billionaire. Film ini menceritakan tentang seorang pria biasa bernama Won Do-woo yang secara tidak sengaja mendapatkan kesempatan untuk menjadi miliarder selama 1 bulan. Won Do-woo mulai menjalani gaya hidup mewah dan boros seperti seorang miliarder. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa menjadi miliarder tidak membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Won, dan dia berprofesi sebagai kiper di tim lokal yang cupu di sebuah kota yang dia tinggali. Diperlihatkan dia sedang berbicara dengan seorang bos bernama Mr. Jin tentang sebuah bisnis yang akan dia lakukan. Mr. Jin mengetahui masa lalu Won yang sangat menyedihkan. Dia tahu tentang Won yang sudah bermain bola selama 20 tahun dengan gaji yang pas-pasan. Karena pernah kena hukuman tidak boleh bermain bola di sepak bola pria, Won bahkan rela bermain di sepak bola wanita sampai menjadi model tanpa sehelai benang pun demi bisa mendapatkan uang. Mr. Jin lalu menunjukkan sesuatu, yaitu sebuah tumpukan uang senilai 200.000 yuan yang dia sudah siapkan untuk Won. Mr. Jin mau menyuap Won supaya tim bolanya tidak bisa menang, yaitu dengan membiarkan kebobolan 3 gol. Hal ini membuat Won menjadi berat hati untuk melakukannya, karena dia disuruh memilih untuk merelakan kehormatan timnya atau mengambil 200.000 yuan itu. Tetapi setelah beberapa saat memikirkannya, dia pun memutuskan untuk menolak tawaran itu. Namun meski sudah menolaknya, gawangnya tetap berhasil kebobolan sampai 5 gol. Melihat itu, Mr. Jin pun hanya tertawa. Karena kejadian itu, ini membuat supporter tim menjadi pada marah, menganggap Won sudah disuap sama mafia bola. Akan tetapi tim lawan menjadi senang akan hasilnya berkat Won. Sampai-sampai dia pun dilempar-lempar ke atas sebagai bentuk perayaan. Esok harinya, ada sahabat Won yang bernama Gao sedang pergi ke apartemen Won karena teleponnya tidak diangkat-angkat. Dia menduga kalau Won ingin mengakhiri hidupnya karena telah difitnah. Namun setelah Gao memasuki apartemennya, ternyata Won cuma sedang membetulkan lampunya saja. Sebagai sahabat, Gao berusaha menyemangati Won dengan meyakinkannya kalau si pelatih tidak akan memecatnya. Tapi setelah memastikannya dengan bertemu langsung, ternyata si pelatih memutuskan untuk memecat Won karena kasus suap tersebut. Dan sekarang posisi Won sudah digantikan dengan seekor anjing. Mendengar hal itu, Gao menjadi kesal dan dia memutuskan untuk keluar dari tim juga, yang langsung saja diiyakan oleh si pelatih. Dan akhirnya mereka pun sama-sama dikeluarkan. Ketika mereka berhenti di lampu merah, ada kotoran burung yang tiba-tiba jatuh di kaca mobilnya. Dan mereka menganggap kalau ini adalah tanda keberuntungan. Akan tetapi mereka salah, karena tiba-tiba ada seorang penipu yang datang dan berpura-pura mengalami kecelakaan gara-gara ditabrak mobil Won. Dan penipu itu meminta ganti rugi senilai 800 yuan. Merasa kesal karena ditipu, Won dan Gao lalu menghajar pria itu. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang melihat kejadian itu dan langsung merekam dengan handphonenya supaya viral. Meskipun Won dan Gao sudah bilang kalau pria itu penipu, orang-orang tetap lebih percaya kepada si pria, apalagi melihat akting pria yang sangat bagus. Alhasil semua orang pada menyoraki Won dan Gao, dan mereka berdua pun dipenjara.
Namun tak lama setelah itu, datang seorang polisi untuk memberitahu kalau ada orang yang sudah membayar uang dendanya, yang ternyata itu adalah Mr. Jin. Setelah mereka terbebas, Mr. Jin mengungkapkan kalau dia sebenarnya bukan pemilik sebuah tim bola, tetapi itu hanya sebuah pujian untuk Wan saja. Lalu Mr. Jin menyuruh Wan untuk bersiap-siap karena sebentar lagi dia akan menjadi orang kaya. Film memperlihatkan ketika sedang pergi ke sebuah perusahaan asuransi yang sangat besar. Namun ketika mereka ingin masuk, hanya Wan saja yang diperbolehkan masuk, sementara Gao ditahan oleh security di luar. Di sebuah ruangan besar, Wan kemudian bertemu dengan kedua petinggi perusahaan itu. Lalu Mr. Jin bercerita kepada Wan tentang kakeknya yang mempunyai adik atau sebutannya kakek kedua. Akan tetapi kakek kedua sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, yang baru saja diketahui oleh Wan. Setelah Mr. Jin mengungkapkan kalau kakek keduanya adalah seorang konglomerat perusahaan asuransi, Wan pun menjadi kaget karena dia disebut-sebut sebagai pewaris tunggal dari perusahaan kakeknya ini. Namun Wan disuruh jangan senang dulu, karena ada wasiat dalam bentuk video yang harus dia lihat. Dalam video itu, si kakek menyuruh Wan untuk menghabiskan 1 miliar yuan dalam 1 bulan. Dan jika dia sanggup melakukannya, maka Wan akan mewarisi uang sebanyak 30 miliar yuan milik kakeknya. Tapi tentu saja ada persyaratannya, yaitu Wan harus menghabiskan uangnya secara legal di kota ini saja, dan tidak boleh di kota lain. Dan dalam sebulan, tidak boleh ada aset kekayaan yang tersisa. Dan Wan tidak boleh memberikan hadiah dan tidak boleh menyumbangkan uang tersebut. Wan harus menghabiskan sendiri setiap uang yang dia miliki. Dan juga Wan tidak boleh menyewa lebih dari 100 orang untuk menjadi suruhan dirinya. Wan tidak boleh menghancurkan barang-barang berharga yang dibelinya. Dan peraturan terakhir, Wan tidak boleh bilang ke siapapun tentang persyaratan ini. Setelah menjelaskan peraturannya, si kakek lalu memberikan 2 pilihan kepada Wan, yaitu antara mengambil uang sebanyak 10 juta yuan atau Wan bisa mendapatkan uang 30 miliar yuan, tapi kalau dia gagal dalam tantangan ini, dia akan pulang tanpa membawa apapun. Setelah berpikir cukup lama, Wan bertanya bagaimana kalau dia tidak menerima tantangan itu. Dan dijawab oleh Mr. Jin, kalau duit 30 miliar tersebut akan diberikan kepada kedua petinggi perusahaan. Karena tidak rela akan hal itu, Wan lalu memutuskan untuk menerima tantangan tersebut, yaitu menghabiskan 1 miliar yuan dalam waktu 1 bulan. Mr. Jin lalu memberitahu kalau dia akan terus mengawasi Wan dan menunjuk seorang akuntan dari perusahaan ini untuk terus mencatat pembelanjaannya. Mr. Jin memperingatkan Wan, kalau dia memberitahu akuntan atau menyuapnya, maka dia otomatis akan gagal dalam tantangan ini. Tak lama kemudian, datang si akuntan yang ternyata dia adalah cewek yang tadi memvideokan Wan di jalan sebelumnya. Akuntan tersebut bernama Xiaju. Setelah tahu kalau Wan adalah orang yang akan dia layani, Xiaju lalu mengundurkan diri. Akan tetapi dilarang oleh Mr. Jin, karena dia tidak punya hak untuk memilih kliennya. Mr. Jin kemudian mengajak Wan untuk melihat langsung duit 1 miliar yuan itu. Dan setelah Gao mengetahui kalau sahabatnya akan mendapatkan duit sebanyak itu, dia pun sangat kaget. Dan setelah mereka melihatnya langsung duit sebanyak 1 miliar yuan itu, mereka pun langsung pingsan melihatnya. Mereka kemudian membawa duit itu sambil berteriak-teriak kesenangan. Wan dan sahabatnya kemudian pergi kembali ke tempat latihan tim bolanya. Kedatangan Wan yang tiba-tiba ini membuat si pelatih ketawa akan kehadiran mereka berdua. Dan ketawanya menjadi bertambah besar ketika Wan mengaku kalau dia sudah menjadi seorang miliarder.
Akan tetapi si pelatih malah memberikan duit ke Wan untuk memeriksa otaknya. Tidak terima diperlakukan seperti itu, dia lalu menyuruh sebuah alat berat untuk mendekat. Dan ternyata alat berat itu membawa uang yang sangat banyak dan membuat pelatih lemas karena melihatnya. Setelah berhasil mengajak tim bolanya, Wan dan teman-temannya kemudian bersenang-senang dengan menggunakan mobil-mobil mewah yang sudah disewa oleh Wan. Setibanya di hotel yang sangat megah, Wan dan kawan-kawannya menjadi terkagum-kagum setelah mengetahui kalau hotel ini terkenal dengan harganya yang sangat selangit. Lalu seorang manajer datang mendekati mereka. Wan bilang kalau dia dan teman-temannya ingin makan dan menyewa hotel ini selama 1 bulan. Mendengar itu, si manajer pun tertawa kepada Wan, karena biayanya adalah 200.000 yuan per hari. Si manajer berpikir kalau Wan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Tidak terima diri yang diremehkan oleh si manajer hotel, Wan lalu memberikan uang sebanyak 20 juta yuan kepada manajer untuk menyewa hotel itu selama 1 bulan. Ini membuat si manajer sempat terdiam, sebelum akhirnya dia pun mempersilahkan mereka untuk menikmati hotel mewahnya. Mulailah Wan dan kawan-kawan makan makanan yang enak. Wan kemudian mau mengumumkan sesuatu, yaitu dia ingin membuat perusahaan investasi baru yang bertujuan untuk berinvestasi pada keinginan orang-orang yang belum terwujud. Dan CEO-nya adalah sahabat dia sendiri, yaitu Gao. Karena Wan tahu kalau sahabatnya itu sebenarnya jenius dalam berinvestasi, tapi dia suka diremehkan sama orang-orang. Ini membuat Gao menjadi bahagia. Di esok harinya, Wan mendengar kabar kalau tim bola yang hebat sudah menerima tawarannya untuk melakukan pertandingan bola nanti. Namun Xiaju mulai heran dengan uang-uang yang dihamburkan oleh Wan. Karena dari semua uang yang dihamburkan, tidak ada satupun yang menjadi milik Wan sendiri. Lalu dia mengingatkan kalau Wan bisa miskin dalam waktu paling lama 1/2 tahun lagi jika dilihat dari cara dia menghambur-hamburkan uang. Ini baru disadari oleh Wan, dan dia berpikir kalau dia justru harus menghambur-hamburkan uang lebih banyak lagi. Xiaju lalu memberitahu kalau pacarnya akan datang ke sini dan akan menjadi pembicara di sebuah seminar dengan tema "Jangan pernah jadi budaknya duit". Jadi dia mau mengajak Wan untuk menghadirinya. Tak lama setelah itu, datang si cowok yang bernama Jianan. Dan Wan langsung mengajaknya untuk minum-minum, tetapi dia menolaknya dengan alasan dia tidak meminum minuman beralkohol. Mereka lalu membicarakan tentang seminarnya Jianan, di mana dia melihat kalau orang zaman sekarang itu terlalu memuja-muja duit. Setelah mengetahui tiket seminarnya tidak laku, Wan langsung memberikan banyak uang untuk membeli semua tiket seminarnya. Dan kemudian Wan memberi lebih banyak uang lagi untuk seminar-seminar lainnya. Melihat banyaknya uang itu, akhirnya Jianan pun tergiur dengan uang yang diberikannya. Lalu dia meminum minuman alkohol yang tadi ditawari oleh Wan. Jianan lalu memberitahu kalau dia dulu pernah kuliah di jurusan desain halaman di luar negeri. Karena ia melihat kalau tanaman-tanaman di hotel itu kurang terawat. Lalu Wan pun menyewa Jianan untuk mengurusi hal tersebut. Wan kemudian pergi ke kantor sahabatnya. Dia lalu membeli semua saham yang ada dengan tujuan agar dia bisa rugi sebanyak-banyaknya. Tak lama setelah itu, datang seorang pria dengan pakaian yang aneh yang mau menunjukkan proyeknya. Karena dia melihat iklan perusahaan investasinya di kota. Dia berharap Wan tertarik untuk berinvestasi ke proyeknya, meskipun proyeknya kelihatan aneh dan dikabarkan kalau orang itu adalah orang dengan keterbelakangan mental. Wan tertarik untuk berinvestasi ke proyeknya dan akhirnya si orang tersebut pun menjadi senang. Ini membuat Xiaju menjadi penasaran dengan tujuan sebenarnya Wan. Tapi dia menyebutkan kalau menyimpan uang terus-menerus bisa membuat orang menjadi stres.
Karena proyek orang gila tadi diterima, akhirnya makin banyak orang yang berdatangan yang ingin keinginannya dikabulkan juga. Kemudian Wan pergi ke bagian taman, di mana Wan disambut layaknya pangeran oleh para pekerja di sana, termasuk Jianan yang sudah menjadi tukang kebun milik Wan. Kemudian ketika Wan mau menggunakan seluruh lapangan golf untuk keperluannya, dia bertemu dengan kedua petinggi perusahaan yang kebetulan lagi berada di sana. Namun mereka berdua tidak diperbolehkan untuk makan dan minum dalam acara makan siangnya Wan, karena Wan teringat tentang salah satu aturannya, yaitu dia cuma boleh mentraktir orang-orang yang dia sewa saja. Sebagai gantinya, Wan membelikan mereka mie instan dari duit dia sendiri. Esok harinya, Wan dikejutkan dengan tepuk tangan dari teman-temannya karena dia sudah berhasil menghasilkan banyak keuntungan dari hasil investasinya. Mulai dari saham yang dia beli, sampai proyek bodoh dari seorang gila yang ternyata proyek itu laku di kota. Ini membuat Wan menjadi pusing, karena dia berharap setelah menghambur-hamburkan duit sebanyak itu untuk berinvestasi gak jelas, duitnya akan habis dalam waktu 1 bulan. Tapi dia malah mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi itu. Akhirnya dia pun pusing sepusing-pusingnya yang membuat semua orang menjadi heran. Namun tidak untuk kedua petinggi dari perusahaan asuransi itu, yang keduanya tertawa terbahak-bahak melihat semua yang dilakukan Wan ternyata sia-sia. Wan lalu dibangunin sama sahabatnya, dan sahabatnya menyarankannya untuk merayakan dengan sesuatu dari hasil penghasilan yang dia dapatkan. Ini membuat Wan mendapatkan ide, yaitu dia ingin mengajak Xiaju untuk melihat sesuatu yang romantis. Ternyata itu adalah kembang api yang sangat meriah yang menyala di seluruh kota. Melihat itu, Xiaju lalu menangis karena kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan dia berharap tidak akan merayakan ulang tahunnya sendirian lagi. Esok harinya ketika Xiaju lagi keluar dari hotel, banyak orang-orang yang ngomongin dia dari belakang layaknya seorang artis. Ternyata Wan sengaja menyebarkan foto Xiaju di kota dan memberitahu kepada orang-orang kalau dia adalah pacarnya. Sementara itu, kedua petinggi asuransi mulai membeberkan rahasia dan tujuan Wan kepada Jianan. Kedua petinggi mengungkapkan kalau sebenarnya Jianan dan Xiaju adalah korban dari Wan, supaya dia bisa menghambur-hamburkan uangnya. Dan mereka meminta Jianan untuk bikin Wan gagal dalam tantangannya. Awalnya Jianan menolak karena alasan pendidikan dirinya. Akan tetapi setelah diperlihatkan uang yang sangat banyak, raut wajahnya pun berubah. Dan dia pun lagi-lagi tergiur dengan uang tersebut. Lalu Wan mendapatkan kabar kalau sahabatnya tidak mau latihan bola lagi. Dan dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dari investasi miliknya. Ini lagi-lagi membuat Wan menjadi stres sekaligus kesal. Dia lalu pergi menjauh dari teman-temannya, bertujuan untuk melakukan sesuatu yang fantastis. Dia bertujuan untuk memperkenalkan program asuransi terbaru kepada orang-orang, yaitu asuransi lemak. Jadi orang-orang hanya harus membayar 1 yuan untuk ikut asuransi tersebut. Dan pihak asuransi akan memberikan duit 1 yuan per gram lemak. Jika orang tersebut menghilangkan 1 kilo lemak, maka orang itu akan mendapatkan uang sebanyak 1000 yuan. Dan begitu juga kelipatannya. Tapi program ini cuma akan berjalan 15 hari saja. Karena itu, Wan menyarankan kepada orang-orang untuk cepat-cepat membakar lemak sebanyak mungkin agar duit Wan bisa cepat habis. Mendengar itu tentu saja membuat semua orang pada senang. Ini membuat ketua petinggi menjadi marah menganggap asuransi lemaknya Wan adalah bentuk sumbangan. Namun Sergeant membantah dan melihat kalau Wan belum melanggar aturan. Dia beralasan kalau asuransinya bersifat komersial dan bukan kejahatan. Mulailah iklan-iklan tentang asuransi lemak itu bermunculan di seluruh kota.
Sehingga orang-orang pada berbondong-bondong ke tempat asuransi untuk mendaftarkan diri mereka dan didata berapa berat badan mereka sekarang. 15 hari kemudian, setelah banyak orang yang berusaha melakukan diet, mereka kembali ke tempat asuransi untuk mendapatkan hasil duit yang mereka peroleh. Karena investasi itu, duitnya Wan semakin dikit dan terus makin dikit. Dan akhirnya sahabatnya pun menjadi galau akan bisnis investasi miliknya yang bangkrut. Tiba saatnya untuk melakukan pertandingan bola melawan tim hebat yang sudah direncanakan sebelumnya. Tapi ada yang aneh dengan lapangan itu. Ada huruf H besar di tengah lapangan yang ternyata itu adalah tempat parkir untuk helikopter yang disewa oleh Wan. Ketika pertandingannya dimulai, tim Wan sudah mengetahui kalau mereka akan melawan tim yang sangat hebat. Jadi mereka sengaja melakukan apa saja demi bisa memenangkan pertandingan itu. Mulai dari memprovokasi pemain bintang agar dia mendapatkan kartu merah, sampai membuat lingkaran yang berputar untuk mencegah tim lawan mendapatkan bolanya. Akan tetapi rencana mereka semua gagal, karena setelah itu tim lawan terus menyerang gawangnya Wan. Lalu Wan dan teman-temannya merelakan badan mereka untuk menjadi samsak bola demi mencegah lawan-lawan agar tidak bisa mencetak gol. Sementara itu ketika lagi menonton, Xiaju melihat ada Jianan dari kejauhan dan membuatnya keingat kalau ada pengeluaran uang yang belum dia laporkan. Ini membuat Jianan mulai kesal. Lalu dia pun memberitahu rahasia sebenarnya di balik uang yang dihambur-hamburkan oleh Wan. Dan dia memberitahu kalau Wan mengejar Xiaju itu bukan karena dia menyukainya, tetapi cuma memanfaatkannya agar dia bisa menghamburkan duitnya saja. Mendengar itu, Xiaju menjadi sakit hati. Lalu dia pergi untuk mengadukan semua ini kepada Mr. Jin. Lalu Jianan mengejar dan mencegahnya supaya misi untuk mengacaukan Wan tetap berjalan. Pertandingan bolanya pun selesai dan terlihat tim Wan sudah dibantai sampai 9-0. Namun karena tim lawan gagal mencetak gol sampai 10, tim Wan tetap dinyatakan sebagai pemenangnya. Karena bagaimanapun juga ini adalah pertandingan yang diatur oleh Wan untuk kesenangannya saja. Setelah pertandingannya selesai, Wan menerima telepon dari Xiaju. Tapi yang meneleponnya bukanlah Xiaju, melainkan seorang yang mencurigakan yang mengaku sudah menangkap ceweknya. Dia meminta Wan membawa uang yang banyak jika mau ceweknya dibebaskan. Lalu dia langsung pergi ke tempat kedua petinggi itu, karena Wan menduga penculikan ini sudah diatur sama mereka berdua. Awalnya mereka bilang tidak tahu apa-apa, namun setelah mereka berdua disetrum pakai raket nyamuk, mereka mengaku kalau mereka sudah menyuruh Jianan untuk menggagalkan misinya Wan. Tak lama setelah itu, Wan menerima video call dari si penculik, yang ternyata bukan Jianan penculiknya, melainkan orang lain. Ia menyuruh Wan untuk membawakan sisa duit 10 juta yuan jam 6 malam nanti. Dan memperingatkannya untuk jangan macam-macam, apalagi sampai melapor polisi. Kedua petinggi juga memperingatkan jika Wan mengasih duit ke si penculik itu, maka dia akan melanggar peraturan tantangan. Jadi Wan cuma boleh pakai duitnya sendiri, dan jika dia melanggar, maka warisan duit sebanyak 30 miliar akan sirna. Sementara itu terungkap kalau si penculik cuma orang yang disuruh oleh Mr. Jin saja, yang mau melihat bagaimana dia mengatasi ujian terakhir ini yang diberikan oleh kakek keduanya. Xiaju berpikir kalau Wan pasti lebih memilih duit, tapi Mr. Jin membalas kalau duit itu dingin, sedangkan tangan seorang kekasih itu hangat. Mr. Jin kemudian menerima telepon dari Wan, yang memintanya untuk memberhentikan tantangan tersebut. Karena dia beralasan ada orang yang terancam akan dihabisi hidupnya jika Wan tidak memberikan duitnya. Namun Mr. Jin menjawab, apapun yang terjadi, tantangannya akan terus berjalan. Mendengar itu, Wan menjadi marah dan stres.
Lalu dia mulai pergi ke bar untuk minum-minum sambil karaokean sepuasnya. Jam menunjukkan pukul 6 malam. Mr. Jin dan teman-temannya mau turun dari bangunan. Tapi tepat sebelum itu, ternyata Wan datang menemui mereka dan membawa semua duit yang dia miliki. Dia datang sambil nangis-nangis dan menyuruh si penculik untuk melepaskan si Yaju dan membawa semua duit kotornya. Alhasil, Wan diberikan tepuk tangan sama teman-temannya. Dan akhirnya dia pun lulus dari ujian terakhir tantangan tersebut. Seperti yang diharapkan oleh kakek keduanya. Mereka kemudian menunjukkan video pesan dari si kakek. Dalam video, si kakek bilang kalau Wan pantas menerima warisannya dan berharap semoga dia berbahagia. 1 tahun pun berlalu, di mana Wan beserta si Yaju sudah puas setelah traveling keliling dunia. Dan terlihat si Yaju sudah mengandung anak pertama mereka. Sekarang mereka ingin pergi untuk menyumbangkan semua sisa warisannya untuk beramal, agar uang itu lebih bermanfaat bagi orang yang lebih membutuhkannya. Tapi tepat sebelum menandatangani lembaran sumbangan itu, tiba-tiba si Yaju merasa perut besarnya terasa sakit, yang menandakan kalau anak mereka mau lahiran. Ini membuat mereka teringat kalau mereka belum mempersiapkan apa-apa untuk anaknya nanti. Jadi, Wan mengoreksi sumbangannya untuk mengalokasikan beberapa duit untuk anak mereka, yang tentu saja diperbolehkan sama si notaris. Namun ternyata koleksinya berlangsung sangat lama, karena Wan dan si Yaju merinci semua kebutuhan dan keinginan mereka untuk anak mereka dari kecil sampai besar nanti, yang membuat si ibu sampai ketiduran. Dan film diakhiri dengan semua rincian yang sudah mereka buat selesai. Akan tetapi mereka tiba-tiba kepikiran lagi, bagaimana kalau misalnya mereka mempunyai anak kedua. Dan akhirnya si ibu notaris pun pingsan dan film pun tamat. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.